emosi, pasti nggak gitu tuh korbannya. Kamu disiram sama minyak goreng panas sampai luka pada saat itu wajah? Ya, sebagian muka aku tuh hancur. Kayak two face-nya Batman. Dan tiba-tiba bapaknya bilang, tahu dari mana? Siapa yang bilang kamu bapaknya? Tahu dari mana kalau kamu itu bapaknya? Saya mau berbagi cerita, tapi yang bagi cerita bukan saya. Jadi saya punya teman yang sempat dituntut hukuman penjara selama 18 tahun. Langsung saja, Anu. Ayolah, orang-orang belum tahu cerita itu. Kamu ceritain dulu gimana, akhirnya kamu juga bisa lepas. Kan biar orang-orang ngerti. Gimana? Jadi, katanya berhubungan kan sama ada, ayam nih. Ya, jadi ada ayam. Ada ayam. Punya nenek-nenek. Ada nenek-nenek punya ayam. Punya ayam. Nah, terus? Saya bawa. Dibawa, dituntut berapa? Saya dituntut 18 tahun, Mas. Cuman gara-gara bawa ayam. Ini Saya bawa nenek-neneknya, Mas. lu bawa nenek-neneknya, lu yang gila kan lu bawa nenek-neneknya. Bagus. Pantes 18 tahun ya. Bawa nenek-nenek ya. Oke. Bintang tamu saya satu ini baru saja keluar dari bui katanya. Banyak cerita kenapa bisa seperti itu, tapi dia sih merasa tidak bersalah. Coba kita tanya apa yang sebenarnya terjadi. Langsung saja, ini adalah Nikita Mirzani. Halo Mas. Apa kabar? Baik. Oke. Bagus ya. Setelah keluar dari penjara tambah cantik ya. Tapi everything okay? Everything is good. Oke, nggak Ya, ada masalah? Nggak ada masalah. Silakan Nikita. Oke, kita mau tanya-tanya nih, kan kalau di berita di infotainment pasti simpang siur ya. Kalau langsung sama Nikita, kamu yang cerita. Jadi simpang 5. Jadi simpang 5. Kamu yang cerita, biarkan masyarakat mendengar cerita sebenarnya kenapa. Konon kabarnya Anda melakukan pemukulan, kekerasan terhadap umat manusia. Lalu dituntut penjara selama? Belum putus pengadilan. Belum putus pengadilan, Belum. tapi sudah di penjara. Sudah. Sudah di penjara. Masuk kerangkeng gitu? Iya. Oh ya? Sendirian di kerangkeng? Enggak. Kenapa nggak nelfon saya? Nah, kan nggak boleh pakai handphone di dalam. Oh, nggak boleh pakai handphone? Nggak boleh. Oh, habis di dalam ngapain? Oh? Di dalam karena nggak tahu mau ngapain, palingan baca buku, sholat, terus bikin cerpen, main bulu tangkis, kayak gitu-gitu. Itu berarti ruang penjara luas banget ya, bisa main bulu tangkis. Bukan, di kamarnya sih paling baca buku gitu, nulis-nulis, kayak gitu. Anda, Nikita ini selama 57 hari di sel ya? Cewek semuanya? Cewek semua. Cewek semua. Kamu nggak diapa-apain sama tahanan lain? Nggak diapa-apain. Mereka tahu kamu siapa? Tahu, mereka semua baik. Mereka semua baik. Oke, terus ceritanya bagaimana kejadiannya? Kejadiannya itu malam. Jadi teman aku Army, BBM aku minta ketemuan karena baru balik dari luar negeri ya kan. Terus akunya sebenarnya udah capek nih, udah nggak mau datang. Ya udah akhirnya aku datang sebentar. Tapi sebelum aku datang itu memang katanya mereka udah sempet cekcok mulut gitu antara Army dan korban ini gitu kan. Aku duduk baru 30 menit, belum lama tiba-tiba terjadi deh tuh keributan. Tapi aku masih diem aja, masih nggak mau ikut campur. Pas temen aku udah dikeroyok, baru aku ngebantuin misahin. Tapi memang sempat ketarik rambutnya, cuman 1 second aja, nggak, karena di CCTV juga ada. Ya cuman itu, Niki nggak ada yang dibilang mukul lah, nonjok atau nendang, itu nggak ada sama sekali. Itu nggak ada sama sekali? Nggak ada sama sekali. Jambak doang? Iya jambak, tapi nggak yang lama gitu, cuman sebentar doang gitu. Sebentar doang? Sebentar doang tuh gimana? Contohin. Ya.
Jadi cuman ada peristiwa penjabakan Iya, doang. penjambakan tapi bukan karena disengaja gitu. Karena kan mereka, si korban ini bertiga, perempuan bertiga, laki-laki berdua. Nah mereka ngeroyok teman aku itu, si Army sampai dia jatuh. Aku masih stay cool, masih nontonin, aku masih mikir siapa yang menang nih. Ternyata temen aku kalah, ya udah aku lerai gitu loh. Tapi memang sempat ketarik rambutnya karena mereka, namanya orang lagi berantem, perempuan kan emosinya pasti gede banget kan. Kamu dalam keadaan mabuk nggak itu? Oh enggak sama sekali. Sama sekali Sama enggak? sekali enggak. Kan pasti tergantung juga kan apa ada kadar alkohol atau apa pasti diperiksa Aku polisi. sadar, kan? sadar. Sadar apa? Sadar nggak mabuk, nggak menggunakan apapun. Katanya kamu mukulin itu? Enggak. Nggak mukul. Nah terus kenapa kamu ditangkap? That's why aku juga nggak ngerti kenapa. Soalnya bukti-bukti juga banyak. Security juga bilang aku nggak lihat. Security bilang saat di BAP dia tidak lihat aku memukul. Terus CCTV pun nggak ada di situ Niki memukul. Jadi Niki pun agak sedikit heran ya, kenapa Niki di penjara gitu. Yang di penjara siapa aja? Kan yang berantem banyak tuh. Harusnya 2 orang. Aku sama Army dan kita dikenakan pasal yang sama. Cuman Army nggak di penjara gitu, cuman aku doang. Kayak gitu. Karena? Nggak tahu. Oke, jadi kamu sial aja gitu ini. Iya, kayak apes gitu aja. Teman kamu menjenguk kamu nggak? Nggak sama sekali, malah pas aku di penjara itu yang tersangka juga Army sempat ngejilat BB aku, terus aku sempat hubungin juga ke handphonenya juga nggak aktif, kayaknya menghilang gitu. Menghilang? Ya. Kamu nggak bete? Aku nggak tahu ya ada apa antara Army dan penyidik, tapi cukup dia sama Tuhan aja yang tahu. Karena ya nggak masuk akal juga kalau 2 tersangka tapi cuma aku doang, padahal dia dikenakan pasal yang sama juga dan dia melakukan pemukulan banyak banget dan CCTV itu juga ada. Cuman aku yang dikambing hitamkan ya aku nggak tahu ada apa. Terus di penjara kamu gimana? Stres nggak? 1 bulan pertama emang stres banget karena Niki nggak pernah di penjara juga gitu kan. Terus ya kebebasan juga bener-bener diambil. Terus nggak bisa berkomunikasi dengan orang luar. Dibesuk juga cuma bisa 3 jam. Kalau hari Jumat cuma bisa 2 jam kayak gitu-gitu. Terus ketemu anak juga 15 menit paling, karena Niki nggak mungkin bawa anak Niki ke sana karena lingkungan di sana juga nggak bagus orang-orangnya, terus banyak asap rokok kayak gitu. Stres lah, pasti stres. Sempet sakit juga, nggak nafsu makan, nggak tahu, nggak bisa mikir segala macam. Cuman Niki mikir lagi ini hidup harus dijalanin gitu. Kalau misalkan Nikinya nyerah, nanti gimana untuk kedepannya? Nah, nggak dapat pelajaran apa setelah ini di luar harus bagaimana? Sekarang lebih berhati-hati aja dalam berteman sih. Gitu. Jadi intinya kalau Anda ingin berteman sama Niki pada saat-saat ini, maaf, sedang tidak available. Betul. Ya. Buang pin BB, buang semua. Iya, udah di-delete semua kok. Di kontak BB aku cuma ada like 50 orang doang sih. Aku delete-deletin semua. Saya punya, kamu delete juga? Kamu nggak pakai BB ya? Oh iya, saya. Jangan mana-mana tetap dihitam putih. Mendadak gemuk atau mendadak miskin? Mendadak.